menjadi wajib karena sudah bernazar. Jadi nazarnya mewajibkan sesuatu yang sunnah. Kalau saya sampai hajat saya, maka saya akan puasa 1 hari di hari Kamis, hari Senin. Sampai hajatnya, maka wajib dia puasa sunnah. Dasarnya sunnah jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Kalau dia tinggalkan puasa itu maka dia berdosa. Beda sama pun sholat sunnah yang mutlak atau sunnah yang asli. Kalau dia tinggalkan maka tidak berdosa. Kalau dia kerjakan berdosa. Tapi karena dia bernazar, kalau sampai hajat saya, maka saya akan sholat sunnah atau wajib di masjid keluarga Indonesia. Maka sampai hajatnya, maka kalau dia masuk masjid maka wajib dia sholat sunnah. Nah, dia bernazar, mewajibkan sesuatu yang disunahkan. Yang bisa orang itu bernazar dengan barang wajib. Misalnya kalau dia mengatakan, kalau sampai hajat saya maka saya akan dinaikkan sholat subuh. Itu dia boleh. Memang sudah wajib. Zuhur itu buat dirinya sudah wajib. Jadi tidak bisa jatuh nazar itu kalau dia bernazar dengan sesuatu yang wajib. Kalau sampai hajat saya, maka nanti bulan Ramadan saya akan puasa. Tidak bisa. Karena memang sudah wajibannya puasa. Jadi nazar itu akan mewajibkan sesuatu yang sunnah atau yang boleh. Kemudian dia sholat, kemudian dia masuk ke masjid. Bagaimana dia masuki? Kalau dia masuk ke masjid raya, masjid agung, padahal dia bernazar di masjid lontar, dan dia wajib masuk masjid agung, bolehkah menggantikan sholat nazar dia di masjid lontar itu? Dia ganti di masjid agung, punya boleh. Karena status daripada masjid semua dunia ini sama, dari Masjidil Haram ke Madinah ke Aqsa. Tapi kalau dia bernazar, kalau sampai hajat saya nanti, maka saya akan sholat sunnah di masjid lontar. Sampai hajatnya, nanti dia tidak sholat di masjid lontar, sholatnya di Mekah, lebih bagus lagi. Dia sholat di Mekah atau di Madinah, lebih bagus lagi. Tapi kalau dia berniat bernazar, kalau sampai hajat saya, maka saya akan sholat sunnah di Masjidil Haram Mekah. Sampai hajatnya, kemudian dia akan kerjakan sholat sunnah di Masjid Madinah. Jadi kalau Mekah itu nggak bisa diganti dengan semua masjid di dunia ini. Tapi kalau Madinah, dia baru mengatakan kalau sampai hajat saya, maka saya akan sholat sunnah di Masjid Madinah. Tapi enggak dia ke Madinah, dia ke Mekah. Susah katanya. Karena status Mekah itu lebih awal dan 1000 kali daripada di Madinah. Sholat di Masjidil Hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Satu sholat di masjidku ini sabda Nabi itu lebih utama 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram Mekah. Jadi kalau kita sholat di masjid Madinah sekali, bandingannya sama seperti orang itu sholat 1000 kali di masjid lontar. 1000 kali. Kalau kita berjamaah di masjid Nabawi sekali, sama seperti kita berjamaah di masjid lontar 1000 kali. 1000 kali. 1000 kali itu berapa tahun? Kemudian kita semua sampai hajat yang sampai kampanye. Jadi kalau 1 tahun 1000 hari, 1 tahun itu 360 hari. Jadi sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun kita sholat di masjid lontar ini, baru banding bisa membandingkan kita sholat sekali di masjid Nabawi. 3 tahun. Tetap sehat. Kalau ada belum. Jadi kalau umur kita 60 bagi kita 20. Jadi 20 tahun bandingannya sama seperti kita ibadah 60 tahun. Begitu.
illal masjidal haram, kecuali di Masjidil Haram. Pas sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati sholatin fi ma siwahu. Maka sekali sholat di Masjidil Haram maka itu lebih afdal 100 kali 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. 100.000. Kalau di Madinah dari 1.000, ini 100 kali lipat. Makanya kalau bandingannya, sekali kita sholat di Masjid Makkah Al-Mukarramah sama seperti kita sholat 55 tahun di Masjid Kota. Maka harus berasa biar kita jalankan duit dari sekarang sebagai satu Mekah. Siapa tahu itu yang menyebabkan kita mendapatkan derajat yang tinggi karena kita sempat sholat di Masjid Makkah Al-Mukarramah. Kalau misalnya seminggu di sana kali 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 35 kali 100.000. Oh, nggak bisa dihitung. Itu kalinya Allah besar. Maka harus punya etika bulan harus dan bisa mengangkat. Tapi nggak punya duit, ya apa? Yang menyulitkan. Namun belajar apa? Kalau haji sekarang 32 tahun baru bernasib haji. Misalnya umurnya 50 tahun, sekarang belum daftar. Antara duluan berangkat haji atau duluan mau. Tapi azan umroh saja. 32 tahun sekarang umurnya. Ya kalau Pak Haji boleh kita dapatkan lewat sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah mengikuti takbir pertama imam itu lebih utama daripada dia berhaji 1000 kali. Dia berjamaah. Kemudian imam begitu mengatakan Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada dia berhaji 1000 kali. Ini pahala hajinya. Tapi kalau kita ke Mekah, di samping kita dapat sholat berjamaah di Masjidil Haram, sampai kita berjamaah di Masjidil Haram. Makanya senakal-nakalnya orang Mekah itu dibandingkan dengan sepatu-sepatunya kita di sini jauh. Walaupun ini sudah bertempur, dan kita sudah bertempur sudah dibandingkan dengan orang Arab Mekah, senakal-nakalnya jauh maka dia. Sekali dia sholat 55 tahun bandingannya. Kita umur kita berapa? 30 tahun, 60 tahun. Dia cuma sekali sholat. Kalau 20 110. Harus sampai Mekah insyaallah. Amin. Doa balik ke Mekah Madinah. Ziarati maqam Rasulullah. Semua kita berniat dan berazam. Tapi Allah buktikan azam kita itu. Kamu benar ke Mekah nggak kata Allah? Benar. Udah bikin paspor belum? Benar. Bikin paspor dulu. Bukti yang kita benar-benar mau, nggak ada buktinya. Apa bukti kamu mau ke Mekah? Saya sudah bikin paspor ya Allah. Saya hanya melihatkan paspornya. Ini paspor saya yang berangkat tak saya tak punya duit saya. Allah yang berkuasa. Saya berhaji 155. Saya berhaji 12 kali nggak pernah bayar saya. Gratis. Gratis. Dari mana uangnya? Malah di Bursa. Kalau di Bursa 50 juta. Kalau itu kali 12 berapa miliar? Artinya Allah SWT Maha Kuasa. Yang penting ada tekad bulan dulu kita mau berangkat haji. Dengan cara apa? Supaya kita sempat sholat di Masjidil Haram. Ada orang yang berhaji kemudian sampai di Mekah dia ada banyak pasang pada masjid.
Setiap orang ke masjid dia baru pulang ke pasar mereka kemana? Pulang dia, di sini pulang kan? Orang ke masjid pulang dari masjid dia pulang dari pasar, capek muter-muter, capek itu. Berapa tahun dia nunggu? Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak melatih diri dari Indonesia dulu, dari rumah. Mungkin di rumah dulu sholat asal-asalan, kalau mau sholat ya sholat, kalau enggak. Coba kalau jemaah kita dari Indonesia sebelum berangkat haji, yang nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, maka kalau sudah sampai ke Mekah itu nggak mungkin dia ketinggalan masuk, nggak mungkin dia. Tapi dilatih dari sini. Jadi kadang-kadang ada orang nggak naik haji berangkat ke Masjidil Haram jam 3. Berangkat ke Masjidil Haram. Mau apa? Untuk berjemaah. Nanti dia kejar cuma di Masjidil Haram saja, pas pulang ke Indonesia, maka apa bekasnya? Nggak kelihatan di meja sama sekali. Mendatangnya sekali cuma itu udah kuman kalau paling lama datang paling cepat pulang. Ini Pak Haji. Kenapa? Karena sebelum haji dia sudah membiasakan diri. Dia biasa cuma di Mekahnya saja. Jam 3 berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Ada subuhnya jam 4:30. Dan dia merasa bangga sekali. Tadi saya bangun, sama dia dibangun. Saya bangun, kamu bangun, saya jam 3 udah berangkat dan tidak bangga sekali. Tapi bukannya saja pas pulang ke Indonesia, kembali seperti itu. Jadi sebelum berangkat dia tidak membiasakan diri. Banyak yang seperti itu. Ya. Bukan kita melihat aib mereka, tetapi ini sebagai bahan renungan. Jangan seperti itu. Jadi kalau sholat nawar yang sudah dinazarkan tidak disunahkan untuk mengulanginya. Dan tidak disunahkan untuk berjamaah. Wakada sholat janazah la yatanaffalu biha li 'abdil i'adah. Demikian juga sholat jenazah tidak disunahkan diulang. Sering kalau ada pemuda datang begini kemudian ada teman, dia cuma sendiri orang sudah sholat jenazah semua. Maka bolehkah tidak ulang lagi? Apakah sunnah tidak ulang lagi untuk membantu? Yang guru yang baru semua sholat sendiri, jadi boleh kita ulang, tapi tidak sunnah. Boleh kita ulang untuk membantu supaya dia imam sholat sendiri, itu boleh. Tapi tidak disunahkan, beda. Wakana nafilatul lati la tusannu fiha al-jama'ah. Demikian juga sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, maka tidak disunahkan ulang. Kalau kita sudah sholat sunnah maka tidak disunahkan ulang. Ini qabliyah ba'diyah. Kalau kita sudah qabliyah maka cukup qabliyah berkali-kali. Maka paling bagus sholat kita bagi laki-laki sembahyang di rumah. Abdul sholati lirrajuli fi baitihi. Seabdul sholat bagi laki-laki itu di rumahnya. Tapi jangan dipotong di sini ada sambungannya. Illa maktubah dari sembahyang fardu. Abdul sholati lirrijal, abdul sholat lirrijal al-maktubata al-bil masjid. Maka seabdul sholat bagi seorang laki-laki yang sholat wajib itu di masjid. Jangan dibalik. Main sunat di masjid, main wajib itu dulu. Ya, sering begitu. Sholat isanya di rumah, nyertok lalu masjid pas main tarawih, nyertok sebelum isya kembali. Sunahnya biasa. Itu sholat sunnahnya diutamakan daripada sholat wajib. Ada kalau dia ke masjid sholat isya nanti di masjid bersama orang sholat tarawih, boleh. Orang sholat tarawih tidak sholat isya. Begitu salam imam kita mengangkat rakaat kedua, ketiga, keempat,
Nah kalau sama Pak, pas imamnya naik lagi ke sholat tarawih kedua, maka kita masuk ke rakaat yang ketiga dengan yang berjamaah. Jadi semua rakaat kita dari rakaat pertama sampai keempat kita dalam keadaan berjamaah saja walaupun imam kita sholat tarawih. Boleh. Jadi rakaat ketiga itu imam naik, kita kan naik pada rakaat kedua, tahiyat imam langsung salam, kita ikut tahiyat. Itu salam imam kita naik untuk rakaat ketiga. Nah begitu baca selawat satu kali imam sampai beserta jemaah langsung naik. Nah pas kita berbarengan berdiri bersama imam, maka kita berniat berjemaah lagi dengan imam. Kalau nggak niat berjemaah maka sholat kita batal. Wajib berniat berjemaah. Kalau kita tidak punya berjemaah dengan imam kita yang imam tarawih itu, sementara kita sholat isya, tapi kita ikuti gerakan imam. Kalau imam kita ikuti, tapi kita tidak punya berjemaah yang kedua bersama imam ini, maka batal sholat kita. Wajib kita berjemaah. Kalau imam tadi sudah salam pertama sholat. Kenapa bisa batal? Karena menggantungkan sholat kita dengan bukan imam kita. Di depan kita itu bukan imam kita. Kenapa bukan imam kita? Karena kita nggak berniat berjemaah dengan dia. Tapi tidak gantungkan sholat kita dengan imam itu, maka batal sholat. Wajib kita berjemaah. Di dua kali dia berjemaah. Itu boleh. Wakata sholatul Jumat ila Jumat, demikian juga sholat Jumat tidak disunahkan untuk ulang. Lah kenapa? Ya anda halal tuqam maratan ba'da maratin. Karena sholat Jumat itu tidak didirikan setelah satu kali, didirikan lagi dua kali, tidak disunahkan. Kenapa? Yusul ijtima'i fi hasaniyata. Karena sulitnya berkumpul pada hari Jumat itu. Mau menjaga sholat dua kali tidak disunahkan. Sholat Jumat pakai set. Kecuali waktu corona kemarin bisa saja ada yang program pemerintah untuk menjaga supaya berdasarkan dua kali. Bagaimana itu bisa dilihat? Boleh tidak? Kalau masalah boleh sih boleh, tapi tidak disunahkan untuk ulang dua kali. Sip pertama. Sekian orang. Sip dengan nomor hatinya. Sip kedua ini. Wa idza a'ada al-musalli fardha marrataini fal-fardhu huwa al-awwal. Apabila ulang orang yang sholat itu ulang sembahyang fardu, marrataini dua kali dia ulang sembahyang fardu, fal-fardhu huwa al-awwal, maka fardu yang pertama wasani nafilatun, dan yang kedua itu adalah sembahyang sunat. Di hadis Yazid bin Aswad as-Sabiqi, fa inna hadakum nafilatun. Karena hadis Yazid bin Aswad yang sudah lewat, Rasulullah sabdakan fa inna hadakum nafilatun, maka sesungguhnya sholat yang tadi itu adalah bagi kami sembahyang sunat. Nah, tapi tetap niatnya itu wajib. Oleh sebutil fardhi bil ula, karena gugurnya sembahyang fardu dengan yang pertama tadi. Wa bara'atul zimmati, dan gugurnya tanggung jawab dia dengan wajiban dia. Lakin yang bifisaniyatil fardhu, akan tetapi dia wajib berniat pada sholat yang kedua itu dengan yang fardu. Usalli fardhu wajib, usalli fardhu isya, usalli fardhu maghrib. Walaupun maknanya mana sunnah, tapi niatnya fardu. Sama seperti sholat jenazah. Orang sudah sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Satu saja yang sudah sholat jenazah maka menggugurkan satu kampung. Walaupun tak sholat semua, satu saja yang sudah sholat maka gugur semua dosa. Tapi walaupun orang itu sudah sholat jenazah satu orang, tapi orang yang sekampung itu juga mengatakan fardu kifayah. Misalnya ala hadal mayyit arba'at takbirat ma'muman alladhi hayat dan takbirat ma'muman yang lain. Tetap pada kifayahnya. Walaupun orang
jawab dia. Bagaimana niatnya? Ya ada sholatul mafruḍah. Niatnya adalah mengulangi sholat wajib. Dia sudah lahu sawab al-jama'ati fi fadli waqti hatta yakuna kama sholaha awalan di jamaah. Supaya dia berhasil mendapatkan pahala berjamaah. Itu juga kita disuruh kami anjurkan untuk sholat mengulangi sholat kita yang sudah kita lakukan ikut bersama rombongan dan jemaah yang lain. Amma in tadakara al-musalli fi khalalan fi sholati ula wajib i'adatu istidrak at-nafsi wal khalal. Adapun jika orang yang sholat itu teringat khalalan ada celah sholat dia yang terlupakan. Dia sudah sholat tadi, tapi dia lupa bahwa rakaat pertama itu dia lupa baca Fatihah. Dia sudah sholat wajib tadi, bahkan berjamaah. Tapi karena imamnya terlalu bagus suaranya, sehingga sampai busuknya, maka begitu imam dan rukuk, maka dia itu pas mau salah baru ingat. Masih baca Fatihah, waktu imam baca Fatihah waktu rakaat pertama. Maka sholat seperti ini berarti ada celah, ada kurangnya. Jadi kalau dia tidak begitu imam salah, maka dia wajib ambil rakaat dari satu rakaat. Sekalipun dia sudah lengkap 4 rakaat, tapi Fatihahnya tidak dibaca tadi, maka wajib dia angkat rakaat jadi 5 rakaat. Berarti kalau dia tidak angkat rakaat tapi 1 rakaat, dan begitu imam salah dia ikut salah, maka bagaimana hukum apa sholatnya juga begini ya? Maka diberi ada lil istirah bin nafsi wal khalal. Maka wajib dia mengulangi sholatnya untuk menuju kekosongan di waktu dia sholat pertama tadi. Wajib dia ulang sholatnya. Orang yang berjamaah menggunakan itu bisa ditunjuk oleh sembahyang sunnah. Masuk sembahyang sunnah itu adalah orang yang sudah sembahyang berjamaah ikut berjamaah. lupa rakaat sholat sering kita hadapi. Mungkin yang lain tidak pernah lupa. Berlebihan juga kadang-kadang lagi rakaat jadi 5 rakaat gitu kan. Tapi pada saat kita berjamaah terus kita ragu-ragu buat maghrib misalnya bisa 4 atau bisa 2 kan lupa. Itu kita malam ternyata baru kita sadar ternyata kurang atau lebih karena nggak ada kekurang dan lalu kita ingat pas sudah salam bahwa sholat kita tadi kurang 1 rakaat, maka walaupun kita sudah salam wajib kita angkat rakaat 1 rakaat. Jadi salam tadi itu tidak berpengaruh selama kita tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Tapi kalau kita ingatnya pas sudah salah baru lihat tadi sholat maghrib saya ingatnya 4 rakaat, maka 4 rakaat ini yang 1 rakaat itu hadiah buat perlu lagi. Tapi kalau antum lebihkan menjadi 4 rakaat dengan sengaja, maka batal sholat maghrib. Dia bilang iman saya lagi naik sekarang, sholat maghrib 4 rakaat. Bahkan iman yang meningkat langsung adalah Rasulullah meningkatkan sholatnya dari 4 rakaat sholat. Rasul 5 rakaat membagi sehat olahraga sekalian. Terus ta'alluq bil ibadah, bermain-main dalam ibadah haram. Jadi kalau kurang wajib kita akan rakaat lagi, kalau lebih itu hadiah. Jangan terus saling beri hadiah. kalau kita tidak tahu dia 3 atau 2 itu kurang. Kalau kita tidak tahu ada 2 sama 3, ambil yang paling kecil. Jangan ambil yang paling besar. Kalau saya ambil 2 atau 3, 3 saja.
Yakin itu nggak bisa hilang dengan ragu-ragu. Al yakinu la yazal bisak. Jadi kalau masih ragu-ragu berarti tetap hati kita nggak bisa tenang. Walaupun kita sudah salah keluar dari masjid tetap selalu dia bukan pikiran kita. Tapi kalau sudah yakin 3 rakaat ada 2, baru kita sudah sampai rumah tetap tenang. Yakin. Yakin itu paling intinya. Walaupun nanti sholat 2 rakaat, sholat maghrib, tapi saya yakin 3 rakaat nggak masalah. Tidak bisa digoyahkan sama orang lain. Sekampung orang mengatakan, kamu sholat 2 rakaat, enggak, saya 3 rakaat. Walaupun sekampung. Kalau sudah sekampung nggak saya tahu itu Terlalu pede. Jadi yakin itu seperti ini jawabannya. Kita bawa kambing, maka orang mengatakan di pojok jalan, apa yang kamu bawa itu Muhammad? Saya bawa kambing. Oh, itu bukan kambing, itu hanya anak sapi. Enggak, kambing di pojok rumah sakit lagi minum bersama sekelompok orang. Apa yang kamu bawa Muhammad? Anak kambing itu bukan, itu anak sapi, bukan. Berani dia tangkap paling berani. Tetap saya ini anak kambing. Orang yang terus kamu mengatakan anak sapi tidak. Itu namanya yakin. Tapi kalau dia baru bawa anak kambing, kemudian 2 orang yang menantunya, kau bawa apa itu Muhammad? Anak kambing, bukan itu anak sapi. Saya. Nah, ini sudah keyakinannya sudah goyah seperti itu. Apalagi satu kampung yang mengatakan itu anak sapi, 2 orang saja sudah Goyah. Jadi yakin nggak bisa hilang dengan Al-Quran. Yakin nggak yazal bisa. Indonesia yang bukan tidak. Itu kenaan dengan nasar. Misalnya kalau saya lulus atau berhasil sesuatu, tapi ini nasarnya bukan suatu yang ma'ruf. Misalnya mau bikin joget atau apa, boleh enggak membatalkan nasar tersebut? Tidak dijalani. La nazar fil maksiyah. Tidak jatuh hukum nazar dalam bab maksiat. Itu menjoget itu. Iya. Boleh juga. Enggak. Tapi kalau menjoget di dalam kamar boleh juga. Bisa sendiri joget. Tapi itu bukan perkara yang mandub yang disunahkan. Itu nazar yang lampau jadinya. Nazar yang sia-sia. Sia-sia. Kalau saya sampai hajat, saya kalau olahraga lari dari rumah sakit sampai nazar laku. Jadi nazar itu adalah hal-hal yang menubah dari sunnah. Sunnah itu tidak bermasalah. Kalau boleh, kalau sesuatu yang boleh dia pakai berbinatang, bagaimana hukumnya? Itu sama dengan nazar laku. Kalau saya sampai hajat saya, maka saya akan makan 2 piring. Itu nggak banyak dari nazar. Jadi makan itu hukumnya boleh, bukan sunnah. Orang makan itu bukan sunnah hukumnya. Walaupun berita apa mengatakan dua selalu makanlah kalian dan minumlah. Hadis dia fil amal, firman Allah ini fil amal, tapi fil amal bukan menunjukkan yang wujud, menunjukkan wajib. Yang mau makan silakan, yang nggak makan silakan. Tapi kalau kamu nggak makan, yang mati nggak wajib makan. Tapi kalau kita makan, satu kekenyangan harus makan. Tergantung kondisinya. Jadi, tapi kalau makan ini dijadikan sebagai lahan ibadah, maka kita makan sebagaimana makannya Rasulullah. Makan sedikit dengan tujuan berkah kepada Allah dengan cara Rasulullah. Maka makan itu berbeda ibadah supaya dasarnya kamu ubah. Punya ubah, tapi kita bisa menjadikan ibadah dengan makan itu dengan cara apa? Dengan mentang-mentang makan ini ibadah, tapi sebenarnya tetap aja bilang ibadah makan. Ya Rasulullah itu makan sedikit. Kita nggak bisa. Kita makan Sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit. Rasulullah itu makannya sedikit, benar-benar sedikit. Belum berarti makan sebelum kenyang. Dan belum nggak makan sebelum lapar.
Kita sudah makan tadi. Udah Sambal durian. Apel, disuguhin durian. Orang makan. Posisi durian masih kosong di sini. Terus makan. Kita orang Lombok kadang-kadang kesani istilahnya. Misalnya ada yang memang selamat boleh di Mekah anak ya orang bembek lalu ziarah ke makam ni sangat Ziarah itu Nahaitu an ziyaratil kubri fazuru. Dulu pulaan orang berziarah kubur. Fazuru, tapi sekarang kalau jauh, maka hukum fazuru dalam hadis ini menunjukkan mustahab sunnah kita ziarah kubur. Orang-orang ulama kita, sahabat kita, karena ziarah kubur ditakdir maut untuk mengingatkan kita tentang kematian. Ya. masalah sedekah sholat tadi yang kita sudah sholat, sudah sholat tidak ada yang membantu, malah sudah selesai berjamaah. Terus uploadnya itu siapa yang jadi imam? Apa yang sholat? Atau orang yang sudah sholat bisa jadi imam? Kita lihat kondisi. Kalau sekiranya yang sudah sholat ini lebih utamanya, maka lebih afdal dia jadi imam. Walaupun yang belum sholat tadi tidak pantas jadi imam misalnya kan. Tapi kita yang sudah sholat sepantasnya selayak jadi imam, maka boleh kita lebih afdal dia jadi imam daripada dia. Contohnya afdal bacaan kita lebih afdal, kemudian pakaian kita lebih bersih, kemudian nasihatnya lebih bagus. Maka lebih afdal dia jadi imam sekalipun dia sudah sholat. Karena orang itu boleh banyak berjamaah dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah. Artinya laki-laki yang sudah sholat pertama ini jadi imam ini dia sudah sholat sunnah tadi, dia sudah sholat wajib tadi. Jadi kalau dia ulang lagi sholatnya dari untuk sholatnya sholat sunnah, maka ini menjadi dalil bahwa boleh orang itu berjamaah dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah. Jadi kalau yang jadi imam siapa lebih betul? Sama seperti hukum sholat jamaah yang lainnya, siapa lebih layak dari dia, baik bacaannya, masalah doa, pakaiannya. Maka saat imam itu sampai istrinya pun dilihat siapa lebih cantik istrinya. Diteliti juga itu sampai istrinya. Siapa lebih bersih wajahnya, siapa lebih bersih bajunya, siapa yang lebih dulu hijau. Dinilai semua. Kalau lebih banyak istrinya dari biasa. Itu paling terakhir. Jangan isinya saja. Jadi nanti debatnya praktek jangan. Setelah dilihat dari pertama, yang dia pacarnya Sama sih. dia paham sunnah, kemudian umurnya sama, nasabnya bagus, alimnya sama, Akhlaknya. terus terakhir isinya itu. Jangan didudukkan. Ayah saya siapa yang paling cantik isinya? Jadi dia yang tahu isinya cantik cuma itu isinya. Ada di antara mereka yang berbagi cadar dan tahu orang lain. Saya yang paling cantik isi saya jadi imam. Tidak. Lengkap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الرحيمين حمد الوارثين نعم الكافر المزيد يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم اجعل معنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ومقبولا ولا يسر ولا تعصر في خير ولا أجمل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.